Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Juliana, NPM 19140166. Kami dari kelompok 5 Psikologi Pendidikan. Saya di sini sebagai moderator ingin memperkenalkan satu teman saya. Yang pertama yang bernama Putri Swastri, kedua Angelita, ketiga Laura, keempat Eva Kartila, dan kelima Khairul Fadli. Teman saya akan membacakan bagaimana pengertian dari materi kami di kelompok 4. A. Dinamika perilaku manusia dalam psikologi pendidikan. Dinamika perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Dalam literatur psikologi, ilmu ini berpendapat bahwa penentuan perilaku utama manusia dan corak kepribadian adalah keadaan jasmani, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan. Psikologi memberikan sumbangan terhadap pendidikan karena subjek dan objek pendidikan adalah manusia atau individu. Psikologi memberikan wawasan bagaimana memahami perilaku individu, proses pendidikan, serta bagaimana membantu individu agar dapat berkembang optimal. 1. Perspektif biologi. Perspektif biologi yaitu sebuah pendekatan psikologi yang menekankan pada berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh mempengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. Perspektif biologis memunculkan psikologi evolusi, yaitu suatu bidang psikologi yang menekankan pada mekanisme evolusi yang membantu menjelaskan kesamaan di antara manusia dan dalam kognisi, perkembangan, emosi, praktek-praktek sosial, dan area-area lain dari perilaku. 2. Perspektif behaviorisme, yaitu pendekatan psikologi yang menelaah cara lingkungan dan pengalaman mempengaruhi tindakan seseorang. Penganut behaviorisme menaruh perhatian pada peranan penghargaan maupun hukuman dalam mempertahankan atau mengurangi kecenderungan munculnya perilaku tertentu. 3. Perspektif kognitif. Proses perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis berkembang sistem atas mekanisme biologis berkembang sistem syaraf. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. 4. Perspektif humanistik. Menurut pandangan humanistik, manusia adalah makhluk yang aktif dalam merumuskan strategi transaksional dan lingkungan. Perilaku manusia berpusat pada konsep dirinya berupa persepsi manusia tentang identitas dirinya yang bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Selain itu, perilaku manusia juga didasarkan pada kebutuhannya dalam fungsi untuk mempertahankan, meningkatkan, serta mengaktualisasikan dirinya. Psikologi perkembangan. Menurut beberapa para ahli, ada beberapa fase atau periodisasi psikologi perkembangan individu, yaitu 1. Periodisasi atau pembagian masa-masa perkembangan. Ini didasarkan kepada keadaan atau proses biologis tertentu. Pembagian Aristoteles didasarkan atas gejala pertumbuhan jasmani, yaitu antara fase 1 dan fase kedua, dibatasi oleh pergantian gigi antara fase kedua dengan fase ketiga, ditandai dengan mulai bekerjanya kelenjar kelengkapan kelamin fase-fase tersebut. A. Fase anak kecil 0 sampai 1 tahun. B. Fase anak sekolah 7 sampai 14 tahun. C. Fase remaja 14 sampai 21 tahun. 2. Periodisasi yang berdasarkan psikologis. Tokoh utama yang mendasarkan periodisasi ini kepada keadaan psikologis adalah Oswald Krauss. Beliau menjadikan masa-masa
Kegoncangan inilah yang merupakan keadaan psikologis yang khas dan dialami oleh setiap anak dalam masa perkembangan fase-fase tersebut, yaitu dari lahir sampai masa atau TROS atau kegoncangan pertama kanak-kanak awal. B. TROS pertama sampai TROS kedua, masa keserasian bersekolah. C. TROS kedua sampai akhir remaja, masa kematangan. Baiklah, di sini saya akan membacakan bagian C. Bagian C, konsep belajar behavior dan aplikasinya dalam proses pembelajaran. Pengertian belajar menurut pandangan teori behavior. A. Menurut teori behavior, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang telah dianggap belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. B. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu yang pertama, tahap sensosimotor umur 0-2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Yang kedua, tahap preoperasional umur 7-8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret umur 7-8 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok pada tahap perkembangan ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversibel dan kekelan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Operation adalah suatu tipe tindakan untuk memanipulasi objek atau gambaran yang ada di dalam dirinya. Karenanya, kegiatan ini memerlukan proses transformasi informasi ke dalam dirinya sehingga tindakannya lebih efektif. Yang keempat, tahap operasional formal atau umur 11-12-18 tahun. Ciri pokok pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan, model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetiko, deduktif, dan induktif sudah mulai dimiliki anak dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Baiklah. Aplikasi teori psikologi humanistik dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Guru sebagai fasilitator memberikan perhatian kepada siswa merupakan cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa petunjuk. Di antaranya, fasilitator membantu, mengatur, mengarahkan, dan mengambil prakarsa dalam proses pembelajaran dan implikasi dari hasil pembelajaran. Sebab guru merupakan salah satu sumber belajar. Guru juga memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Jadi kesimpulan dari makalah kami adalah pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Dalam hal ini tentu saja diperlukan adanya pendidik yang profesional, terutama guru di sekolah-sekolah dasar dan menengah serta dosen di perguruan tinggi.
Dengan bekal pengetahuan psikologi juga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai tingkah laku normal, sehingga kita dapat mengetahui apakah tingkah laku seseorang itu sesuai tidak dengan tingkat kewajarannya, termasuk tingkat kenormalan tingkah laku kita sendiri. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.